Nggih. Hong Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, nama saya Romo Dukun Pandita Puja Pramana, asli dari Tengger. Romo sendiri di Desa Ngadiwono itu menjabat sebagai tokoh adat atau pelaksana upacara adat istiadat yang ada di Tengger. Nah, banyak sih media sosial yang menjelaskan bahwa masyarakat Tengger itu adalah pelarian dari Majapahit. Nah, kita sendiri sebagai masyarakat Tengger nggak nolak. Memang pas waktu runtuhnya Majapahit banyak yang melarikan diri ke Tengger. Tapi di Tengger sendiri itu sudah dihuni masyarakat. Nah, bukti tentang sejarahnya ada di Museum Pupurwa. Di situ ada prasasti yang dinamakan Prasasti Linggasutan dan Prasasti Muncang. Prasasti Linggasutan dan Prasasti Muncang itu dituliskan bahwa masyarakat yang ada di Pegunungan Bromo itu adalah masyarakat Hulunyang atau masyarakat Hulu Ningyang, masyarakat yang taat dan patuh kepada para raja dan kepada dewa. Nah, disitulah prasasti Linggasutan dan Prasasti Muncang itu berbunyi bahwa tahun 851 Saka atau 929 Masehi, Pegunungan Bromo telah dihuni masyarakat Hulunyang. Dan tanahnya itu adalah tanah hila-hila atau tanah suci, tanah perdikan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Tengger itu bukan pelarian dari Majapahit. Soalnya di situ sudah ada angka tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Nah, di situ dituliskan bahwa di Pegunungan Bromo ini adalah masyarakat atau tanah Tetenger. Nah, disitulah sejarahnya kenapa kita sekarang menyebutnya adalah tanah Tengger. Jadi Tengger itu adalah Tetenger atau tanda. Tuh, tentang sejarahnya Tengger. Nah, kenapa masyarakat Tengger di Prasasti Walandit juga disebutkan bahwa masyarakat Tengger itu dibebaskan membayar tetilem atau upeti atau pajak. Karena dulunya masyarakat Tengger sendiri adalah kaum Brahmana. Jadi masyarakat Tengger sendiri dipercaya untuk melaksanakan upacara atau ritual demi ketentraman Nusantara tersebut. Nah, jadi dibebaskan membayar pajak, cuma di situ diberi tugas untuk melaksanakan upacara demi ketentraman Nusantara. Nah, khususnya di Desa Ngadiwono sendiri yang berkaitan dengan Tengger sendiri. Ya, cerita dari asal-usul Desa Ngadiwono sendiri itu bukan dari manusia sebetulnya asal-usulnya desa ini. Jadi ceritanya, legendanya itu adalah dulu ada pemukiman di Desa Wonojati. Nah, di Desa Wonojati itu jauh dari sumber mata air. Nah, di situ ada sesepuh yang namanya Eyang Tanggul. Nah, Eyang Tanggul sendiri memiliki kerbau. Nah, kerbau itu setiap pagi dilepas, sore pulang itu sudah gudeh. Gudeh itu adalah mandi lumpur. Nah, dari situlah Eyang Tanggul berpikir, dari mana kerbau ini mendapatkan air? Nah, itu. Nah, setelah itu kerbau itu pagi dilepas, diikutilah dari belakang oleh Eyang Tanggul. Nah, ternyata kerbau itu menuju ke
sumber mata air yang sekarang menjadi sumber mata airnya masyarakat Desa Ngadiwono. Nah, dari situlah Eyang Tanggul selaku sesepuh tetua yang ada di Desa Wonojati mengajak warganya untuk membuat pemukiman di daerah bawah dekat dengan sumber mata air. Nah, dari situlah terciptalah Desa Ngadiwono ini. Ya, ngadi itu yang artinya adalah bagus atau indah. Wono sendiri adalah hutan. Jadi di situ artinya Ngadiwono sendiri adalah hutan yang indah kalau dipandang. Karena berdekatan dengan sumber mata air, jadi warga sendiri nggak sulit untuk mencari air. Soalnya air itu adalah kebutuhan hidup manusia. Itu cerita singkatnya tentang Tengger dan juga tentang asal-usul Desa Ngadiwono. Nah, sekarang tentang tentang budaya yang ada di Tengger, khususnya upacara-upacara yang kita laksanakan, khususnya di Desa Ngadiwono sendiri, upacara itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah upacara personal atau upacara pribadi, yang kedua adalah upacara bulanan, yang ketiga upacara tahunan, dan yang keempat adalah upacara 5 tahun sekali. Nah, yang pertama upacara personal atau pribadi. Nah, contoh seperti sekarang tanam, panen, kentang itu melaksanakan upacara dulu. Terus yang kedua, contoh seperti memperingati weton. Nah, itu juga melaksanakan upacara. Tuh. Terus yang kedua adalah upacara bulanan. Upacara bulanan itu adalah upacara barian yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Bertepatan hari Jumat Umanis. Nah, di situ kita laksanakan upacara barian, tujuannya adalah tolak balak. Jadi setiap bulan kita melaksanakan upacara barian itu adalah tujuannya untuk menolak balak sengkala yang ada di Desa Ngadiwono. Tuh. Terus yang ketiga adalah upacara tahunan yang kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Yang pertama itu ada upacara namanya Santi Sasi Karo yang kita laksanakan di bulan kedua Palantaka Tengger atau perhitungan Tengger. Nah, yang kedua ada namanya upacara Pujan Kapat yang kita laksanakan di bulan keempat, tanggal keempat. Ya. Terus yang ketiga ada namanya Pujan Kawolu. Pujan Kawolu itu kita laksanakan di bulan ke-8 di tanggal 8. Dan yang selanjutnya upacara Pujan Kesanga. Pujan Kesanga itu kita laksanakan di bulan ke-9 tapi di Panglong 9. Jadi bukan tanggal 9, Panglong 9. Nah, karena di Tengger sendiri nggak ada tanggal itu 16, 17, 18, 19 itu nggak ada. Yang ada itu tanggal 1 sampai tanggal 5 dan Panglong 1 sampai Panglong 15. Tanggal 1, tanggal 15, Panglong 1 sampai Panglong 15. Nah, jadi nggak ada tanggal 16, 17 sampai 30 nggak ada. Yang ada Panglong 1. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah upacara Pujan Kasada. Nah, Pujan Kasada sendiri kita laksanakan di bulan ke-12 setelah datang untuk melaksanakan labuh palawija atau hasil bumi, hasil panen kita ke kawah Gunung Bromo. Nah, itu upacara-upacara adat istiadat yang kita laksanakan di Tengger setiap 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya adalah upacara 5 tahun sekali. Nah, upacara 5 tahun sekali ini berhubungan dengan Pangalantaka Tengger atau perhitungan Tengger. Nah, karena di Tengger sendiri setiap 5 tahun sekali itu nggak ada, setiap 5 tahun sekali itu adanya 13 bulan. Jadi nggak 12 bulan lagi. 5 tahun sekali itu ada 13 bulan. Kenapa? Di Tengger sendiri 1 bulan itu nggak ada 30 hari. Di Tengger sendiri itu adanya cuma 29 hari, 12 jam, 25 menit, 38 detik. Nah, jadi kalau dibulatkan di Tengger sendiri itu adanya cuma
29 hari setengah. Jadi kalau 1 bulan itu hilangnya setengah hari, kalau 2 bulan berarti hilangnya 1 hari. Kalau 1 tahun 6 hari. Kalau 5 tahun berarti 30 hari atau 1 bulan. Nah, disitulah kenapa setiap 5 tahun sekali di situ ada yang dinamakan tahun landung atau tahun panjang. Nah, kenapa kita namakan tahun landung atau tahun panjang? Karena di situ ada 13 bulan. Jadi enggak 12 bulan. Nah, itu di pertengahan tahun itu yang dinamakan tahun Pahing. Nah, disitulah kita laksanakan upacara unan-unan yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya, upacara unan-unan itu adalah upacara Mayu Bumi. Nah, upacara Mayu Bumi sendiri jadi bukan upacara untuk orang Tengger saja, bukan upacara untuk di Desa Ngadiwono saja. Kalau Mayu Bumi itu ya seluruh yang ada di bumi, itu yang kita upacarai. Itu tentang budaya yang ada di Tengger. Nah, sekarang kalau untuk masyarakat, tentang kenapa kok bisa masyarakat Tengger khususnya Desa Ngadiwono sendiri itu kok bisa mendapatkan prasasti tanda tangan Menteri Agama tentang Desa Sadar Kerukunan. Nah, karena pertama contoh seperti saya sendiri sebagai sesepuh atau sebagai tetua yang ada di Tengger, saya sendiri di situ nggak memandang warna, nggak memandang agama. Jadi siapapun yang berdomisili atau berdiam di Desa Ngadiwono itu adalah anak cucu saya. Jadi saya nggak memandang agama, walaupun saya sendiri khususnya beragama Hindu, tapi semua yang ada di Desa Ngadiwono ini nggak hanya beragama Hindu saja, ada yang Muslim, ada yang Kristen, mereka juga anak cucu saya. Jadi saya sendiri wajib mengayomi siapapun yang berdomisili di Desa Ngadiwono khususnya. Nah, itu dan tentang masyarakat yang gimana sih kok bisa rukun. Nah, itu jadi itu semua karena sumbernya itu dari tetua. Jadi dari sesepuhnya. Kalau sesepuhnya, tetuanya itu rukun, pasti anak cucu itu bakalan rukun. Karena di situ nggak ada yang pihak sebelah. Tuh. Jadi kita sendiri contohnya di Desa Ngadiwono sendiri, di jajaran kepemerintahan Desa Ngadiwono, di situ nggak hanya orang yang beragama Hindu saja. Di situ yang menjabat juga ada yang beragama Muslim, juga ada yang beragama Kristen. Nah, disitulah tetua yang ada di Desa Ngadiwono, khususnya jajaran pemerintahan desa, disitulah timbul kerukunan antara sesepuh atau tetua yang ada di desa. Jadi kalau tetuanya rukun, pasti anak cucunya itu juga akan rukun. Baik, Romo jelaskan. Memang pertama-tama sebetulnya itu yang Romo jelaskan dulu. Jadi salam yang khusus yang ada di Tengger itu yang dinamakan Hong Ulun Basuki Langgeng. Nah, Hong Ulun Basuki Langgeng itu artinya adalah Hong itu adalah Tuhan sendiri, Ulun itu adalah kita, Basuki itu adalah kedamaian, Langgeng itu adalah abadi. Jadi kalau diartikan Hong Ulun Basuki Langgeng itu adalah semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kedamaian kepada kita untuk selama-lamanya. Nah, itu. Dan di situ untuk yang yang menyauti itu Langgeng Basuki. Ya, Langgeng Basuki adalah damai untuk selamanya. Nah, itu. Kalau ciri khas orang Tengger itu yang pertama adalah pasti memakai ikat kepala atau udeng. Yang kedua adalah kalau yang perempuan itu memakai kaweng, sarung yang diselempangkan di pundak. Nah,
itu dibuat kemul lah itu. Nah, itu adalah kaweng. Nah, itu ciri khas masyarakat Tengger. Dan ciri khasnya lagi orang Tengger itu bisa dilihat dengan kasat mata kok. Soalnya kenapa? Kalau orang Tengger ke daerah bawah itu pasti mukanya merah. Soalnya nggak tahan panas, biasanya hawanya kan dingin. Nah, itu ciri khasnya. Nah, kalau bahasa seperti bahasa Tengger, nah itu biasanya beda desa juga beda bahasanya, logat bahasanya itu beda. Cuma yang khususnya yang kebanyakan masyarakat Tengger pakai itu adalah yang dipakai adalah A itu biasanya. Jadi nggak pakai O. Jadi biasanya opo ya apa itu. Jadi nggak pakai O, pakainya A. Nah, jadi tadi Romo sudah jelaskan tentang sejarahnya Tengger. Nah, sekarang Romo ceritakan tentang legenda Tengger. Juga banyak juga yang salah memberitakan di media sosial bahwa legenda-legenda Tengger yang khususnya ceritanya Loro Anteng dan Joko Seger yang dinamakan Tengger, itu banyak yang salah pemberitaan. Soalnya kenapa? Banyak yang menyimpulkan bahwa katanya itu Putri Roro Anteng itu dari Kerajaan Majapahit, Joko Seger sendiri dari Tengger. Nah, itu salah sudah. Nah, yang benar itu adalah pertama, legenda itu menceritakan bahwa di situ hiduplah seseorang yang berdampingan yang dinamakan Ki Dodo Putih dan Dewi Jeneng. Nah, Ki Dodo Putih itu sama Dewi Jeneng di situ menjalin rumah tangga. Nah, menjalin rumah tangga, mempunyai 3 anak yang dinamakan Kaki Bomo, terus Kaki Dadak Banyupait, dan Kaki Slambernyowo. Nah, yang Ki Dadak Ki Bomo itu tidak beristri. Nah, yang beristri cuma 2, yang namanya adalah Ki Dadak Banyupait dan Ki Slambernyowo. Nah, di situ mereka Ki Dadak Banyupait dan Ki Bomo itu mempunyai 1 anak. Ki Dadak Banyupait mempunyai anak yang namanya Loro Anteng, dan Ki Slambernyowo itu mempunyai anak namanya Joko Seger. Nah, dari situlah cerita legenda Loro Anteng dan Joko Seger. Nah, Loro Anteng dan Joko Seger sendiri itu beberapa tahun itu nggak mempunyai anak. Nah, menjalin rumah tangga berapa tahun nggak mempunyai anak. Setelah mereka meminta doa restu atau meminta pangestu ke Bromo, disitulah mereka mendapat bisikan dari Kawah Gunung Bromo. Kalian berumah tangga akan mempunyai anak sejumlah 25. Cuma anak yang terakhir harus kalian kembalikan ke Kawah Bromo. Nah, itu. Nah, anak terakhir yang namanya Dewa Kusuma. Nah, di situ mereka menjalin rumah tangga dengan 25 anak itu, lambat laun anak yang terakhir itu semakin besar yang dinamakan Raden Kusuma itu. Nah, disitulah Kawah Bromo menggelegar, mengeluarkan suara lagi bahwa sekarang sudah saatnya kamu mengembalikan anak yang terakhir ini ke Kawah Bromo. Nah, dari situlah Loro Anteng dan Joko Seger sendiri nggak tega. Orang tua mana yang tega untuk mengorbankan anaknya? Jadi mereka nggak tega. Nah, diajaklah mereka mengungsi di pegunungan Penanjakan. Nah,
pas waktu malam hari, hujan lebat, angin, gemuruh kawah Bromo sebegitu besar, mereka diajak mengungsi ke penanjakan. Nah, setelah paginya, sang anak yang terlahir itu sudah nggak ada, sudah menghilang. Jadi yang dinamakan Raden Kusuma itu sudah hilang di situ. Nah, mereka mencari ke sana ke sini sama kakak-kakaknya itu nggak ada. Ya, nggak ditemukan. Nah, barulah setelah itu Kawah Bromo mengeluarkan suara lagi. Suara itu adalah suaranya Raden Kusuma. Nah, jadi beliaunya berbicara, kalau bahasa Indonesianya itu Bapak, Ibu, dan kakak-kakakku semuanya, janganlah kalian mencari saya. Saya sudah tenang di sini, sudah tentram di sini. Ya. Jadi yang saya mau pada waktu pas tanggal 15 Panglong 1 Purnama Kasada, tolonglah kirimkan hasil bumi kalian ke Kawah Bromo. Tuh. Dan di situ yang memimpin atau melaksanakan, mengaturkan palawija atau hasil bumi itu adalah kakak saya yang tertua, yang dinamakan Kaki Dukun. Nah, kenapa di Tengger sendiri para pelaksana upacara itu disebut namanya Pak Dukun atau Romo Dukun? Nah, karena beliau adalah kakak tertua dari ke-25 saudara tersebut. Nah, itu. Romo jelaskan lagi tentang kata-kata dukun. Biasanya orang daerah bawah, orang daerah luar, itu kalau mendengar kata-kata dukun itu bawaannya, pikirannya pasti hal-hal yang negatif. Nah, itu pasti sudah. Tuh. Tapi kalau di Tengger sendiri, kata-kata dukun itu sudah nggak asing lagi di telinga orang Tengger. Karena dukun sendiri yang pertama yang mempunyai makna adalah kakak tertua dari 25 saudara anak Loro Wanteng dan Joko Seger. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata dukun sendiri mempunyai makna, du itu syahdu, kun itu ucapan. Jadi kalau orang sudah menjadi dukun, ucapannya harus syahdu, harus bisa menenteramkan masyarakat, harus bisa memberikan wejangan kepada masyarakat terkait hal-hal yang positif. Nah, itu. Jadi biar nggak salah tanggap tentang kata-kata dukun. Nah, itu. Ya, itu yang bisa Romo ceritakan. Bila mana ada perkataan Romo yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, Romo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Romo sampaikan, Wong Ulun Basuki Langgeng.